I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Hai semuanya, perkenalkan namaku Yuventia Melia Risanca Swarina. Aku dari kelas 2024B dengan NIM 24091377057. Jadi hari ini aku akan membuat video cara pengarsipan sederhana di rumah yang bisa kalian ikuti. Tonton terus yuk video aku. Jadi kali ini saya akan memilih arsip dengan sistem subjek atau masalah. Jadi mengapa sih saya memilih sistem subjek atau masalah ini? Menurut saya, karena sistem ini penggunaannya sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur saja, pasti kita akan lebih sering mencari dokumen berdasarkan urusan atau masalahnya daripada mengingat tanggal yang pasti dari dokumen tersebut. Misalnya, jika tiba-tiba saya membutuhkan kartu asuransi, maka saya tinggal cari saja di label kesehatan. Jadi seperti ini sistem pengelompokan dan pengklasifikasiannya. Saya membagi menjadi 5, yakni pertama ada administrasi kependudukan, yang kedua yakni pajak dan aset, yang ketiga yakni kesehatan, yang keempat yakni pendidikan, dan yang kelima yakni lain-lain seperti nota pembelian serta kartu garansi atau dan lain sebagainya. Untuk seperti ini. Untuk kode indeksnya sudah saya bagi menjadi masing-masing. Yang pertama yakni sesuai pengelompokannya yakni administrasi kependudukan, jadi saya memberi kode indeks ADM. Yang kedua, karena pajak dan aset yakni saya beri indeks PAJ. Yang ketiga, untuk kesehatan akan saya berikan kode indeks KES. Dan untuk pendidikan akan saya berikan kode indeks PDD. Jadi kode-kodenya akan seperti ini nantinya. Jadinya akan seperti ini sesuai dengan indeks dan kategorinya. Seperti ini. Seperti ini. Terus seperti ini. Dan yang terakhir seperti ini. Setelah saya klasifikasikan dan kelompokkan, serta saya berikan kode indeks seperti ini, akan saya masukkan ke dalam alat pengarsipan sederhana yang bisa teman-teman cari di rumah atau di toko-toko terdekat seperti map ini. Lalu akan saya masukkan berdasarkan ini. Berdasarkan kode indeksnya seperti ini. Lanjut untuk yang kedua. Setelah selesai saya masukkan ke dalam alat pengarsipan sederhana seperti map bening ini, teman-teman bisa lihat ini jauh lebih rapi daripada yang tadi dan akan lebih mudah untuk ditemukan nantinya bila diperlukan kembali. Seperti ini hasilnya. Di sini ada kode indeksnya dan serta dokumen-dokumennya. Tambahan, untuk nota pembelian dan kartu garansi seperti ini tidak saya berikan kode indeks. Kenapa? Karena kartu seperti ini atau nota pembelian ini bersifat dinamis dan mempunyai masa berlaku yang sangat singkat. Jadi, karena masa berlaku yang sangat singkat itu, nota pembelian dan kartu garansi seperti ini harus segera pada tahap pemusnahan jika masa berlakunya sudah habis atau garansinya sudah habis atau barang yang sudah kita miliki pernah kita beli sudah tidak ada, maka ini harus segera dimusnahkan dan tidak saya berikan kode indeks, namun tetap akan saya masukkan ke dalam map untuk nantinya akan dimusnahkan secara langsung atau secara secepatnya. Itu akan saya berikan contoh arsip inaktif dan arsip yang aktif. Untuk arsip yang aktif seperti ini, seperti KK, ini akan sangat dibutuhkan untuk pencatatan administrasi atau urusan birokrasi. Jadi saya masukkan untuk arsip yang aktif. Dan untuk arsip yang inaktif, yakni PBB, karena PBB ini ada masa berlakunya, jadi tidak selalu dibutuhkan. Jadi saya masukkan ke dalam kategori arsip inaktif. Lalu untuk arsip yang sudah inaktif seperti ini akan masuki proses pemusnahan. Jadi saya akan melakukan proses pemusnahan arsip secara sederhana, yakni dengan metode menggunting saja. Teman-teman bisa ikut lakukan seperti ini. Arsip yang sudah benar-benar tidak dibutuhkan dengan masa berlaku yang sudah 0, kita gunting-gunting untuk menghilangkan identitas kita atau pembelian yang sudah kita lakukan. Seperti ini.
Nah, dengan memilih sistem arsip dengan sistem subjek atau masalah, menurut saya ini jauh lebih praktis dan mudah ditemukan daripada kita harus memilah tumpukan kertas berdasarkan urutan abjad atau nama atau tanggal. Menurut saya, sistem ini efektif untuk penggunaan kita sehari-hari. Dokumen yang kita miliki biasanya memang sudah punya kategori yang jelas, seperti ijazah untuk pendidikan, asuransi untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, sistem ini langsung to the point. Tadi, selama saya mempraktikkan, meskipun banyak dokumen yang saya miliki, tetapi saya bisa mengelompokkan dengan cepat, karena kategori setiap dokumen yang memang sudah sejak awal kita ingat, yang sudah ada di kepala kita. Untuk kendalanya, yakni tadi sedikit cukup memakan waktu saat harus menentukan arsip yang inaktif atau yang aktif, karena ada sedikit kekhawatiran atau ketakutan bila tiba-tiba dokumen itu akan diperlukan kembali. Untuk sistem ini masih bahkan sangat efektif, namun dibutuhkan sedikit modifikasi. Bila nanti arsip saya sudah mencapai ratusan atau ribuan lembar, maka saya tidak bisa lagi memakai map bening seperti tadi dengan kategori yang besar. Namun saya harus merincikan dengan pengarsipan yang lebih rinci, yang lebih spesifik dokumennya menjadi sub-subjek seperti transkrip nilai sendiri, ijazah sendiri, dan lain-lain, supaya pencariannya tidak memakan waktu yang lama. Tentu saja saya akan menerapkan sistem ini di kehidupan nyata. Dari praktik pengarsipan tadi, membuat saya sadar jika arsip selama ini saya masih agak berantakan. Dengan menerapkan arsip ini secara konsisten, saya jadi lebih tenang dan lebih mudah menemukan karena tahu di mana letak spesifik saat dokumen itu dibutuhkan atau sedang urgent. Selain itu, rumah bisa menjadi lebih rapi karena dokumen yang sudah tidak berguna lagi bisa langsung saya musnahkan seperti nota garansi atau nota pembelian tadi. Cukup sekian video dari saya soal metode pengarsipan atau pengklasifikasian arsip sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Terima kasih sudah mau menonton. Bye-bye. I just had to let you know you're